ada satpam yang dibacok karena ada pengendara yang ditegur, dia malah ngamuk dan akhirnya memberikan bacokan kepada satpam tersebut. Aduh, ini tuh berbahaya banget ya. Ini pelakunya yang menggunakan helm dan berjaket biru. Dengan tergopoh-gopoh, ia berlari menghampiri pos pintu masuk perusahaan galangan kapal PT Sumber Marin kawasan Tanjung Uncang, Batam, yang saat itu sedang dijaga 2 orang satpam. Ia datang dengan penuh amarah. Beruntung salah satu satpam yang sedang duduk sadar akan bahaya. Melihat pelaku datang sambil membawa sebilah pedang, ia pun mampu lari dan menghindar. Tapi tidak dengan satpam yang sedang berdiri ini. Ia tak mampu menghindar saat si pelaku mendatanginya dan lalu membacoknya. 4 bacokan parang ia sabetkan ke tubuh si satpam. Satpam pun jatuh tersungkur berlumuran darah. Dan pelakunya melarikan diri. Tak lama kemudian istri korban membuat laporan ke polisi dan pelakunya ditangkap. Ternyata tak cuma satu yang ditangkap, ada 2 orang. Keduanya kakak beradik. Si kakak bertugas membacok korban dan si adik menunggu di motor membonceng si kakak. Adapun motif kenapa terjadi penganiayaan, pelaku merasa sakit hati terhadap security karena menegur masalah salah parkir motor di lokasi. Salah satu pelaku yang mendengar cerita adiknya ditegur satpam terbakar emosi. Lantaran sebelumnya ia baru saja dipecat dari perusahaan tersebut. Sehingga mereka bersekongkol meluapkan kekesalannya dengan membacok satpam. Kedua pelaku kini diamankan di sel tahanan Polsek Batu Aji. Sedangkan korban harus dirawat intensif akibat luka bacok yang cukup parah. Demikian laporan Alboin dari Batam, Kepulauan Riau. Iya benar banget Putra. Kita lanjut aja ke berita selanjutnya Putra. Ya Nafi dan juga pemirsa, kita ke berita selanjutnya di mana ada 2 kelompok pelajar yang mengadakan ataupun juga saling tawuran dan mereka tawuran dengan membawa senjata tajam. Waduh, itu ngeri banget ya Putra. Video amatir rekaman aksi tawuran tersebut kemudian viral di media sosial dan sejumlah pelajar berhasil diamankan petugas. Langsung saja berikut kita lihat liputannya. Video yang memperlihatkan aksi tawuran pelajar viral di media sosial. Dalam video yang diunggah di akun Instagram @jakut.info terlihat 2 kelompok pelajar saling kejar. Mereka mempersenjatai diri dengan celurit dan senjata tajam lainnya. Seorang pelajar nampak terjatuh hingga jadi bulan-bulanan lawannya sebelum bisa melarikan diri. Terlihat pelajar yang terjatuh itu jalan terpincang-pincang dibantu rekan-rekannya menyelamatkan diri dengan sepeda motor. Sementara pelajar lainnya masih saling serang. Seorang pria berusaha melerai namun tak digubris. Aksi tawuran pelajar tersebut terjadi di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis sore 24 Februari 2022. Namun belum diketahui asal sekolah dari 2 kelompok pelajar yang terlibat tawuran. Sementara itu, tim Resmo Preskrim Polsek Cilincing, Polres Metro Jakarta Utara bersama unsur 3 pilar Kelurahan Semper Timur telah berhasil mengamankan para pelaku aksi tawuran pelajar. Para pelaku aksi tawuran yang masih berusia remaja berikut barang bukti berupa senjata tajam dibawa ke Mapolsek Cilincing guna proses lebih lanjut. Aduh pemirsa dan juga Novi itu udah tahun 2022 ngapain sih masih aja tawuran udah gitu kan sekarang juga lagi masih seperti ini kondisinya ya, masih pandemi ya. Bener, dan corona tuh lagi tinggi-tingginya ya. Betul banget, itu dia. Kita langsung saja ke berita selanjutnya nih Putra. Ibtu Aris, seorang polisi yang bertugas di Mabes Polda Gorontalo, ditangkap polisi dari Polres Gorontalo. Ya benar banget Novi dan juga pemirsa, ia ditangkap karena ternyata ia cuma polisi gadungan yang profesi aslinya adalah seorang petani. Nah ini alasan dia memakai seragam polisi, yaitu agar terlihat gagah dan bisa memikat hati wanita idamannya. Waduh, seperti apa? Langsung aja, ini dia. Ini Ibtu Aris. Tertunduk lesu ia saat berada di ruangan pemeriksaan Mapolres Gorontalo. Ibtu Aris ditangkap bukan karena melanggar kode etik profesi. Ia ditangkap karena ia sesungguhnya bukan polisi. Ia polisi-polisian.
polisi gadungan. Nama Aris yang tertera di dadanya pun ternyata bukan nama aslinya. Itu nama yang sudah tertera dari sononya saat ia membeli seragam di toko online. Nama aslinya berinisial SL. Aksi pelaku terungkap Rabu malam. Saat itu, anggota Polsek Boli Yehuto yang sedang patroli melihat seorang pemuda berseragam polisi yang sedang menunggu pacarnya berbelanja di warung. Polisi melihat ada yang berbeda dengan gerak-gerik polisi itu. Merasa ada yang mencurigakan, anggota Polsek menghampirinya. Namun saat dihampiri, pria berpakaian polisi itu malah kabur, melarikan diri. Merasa aksinya diketahui polisi, SL pun jadi galau. SL yang berprofesi sebagai petani itu pun akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Boli Yehuto dengan diantar orang tuanya. Di kantor polisi, SL membuat pengakuan. Ia mengaku sebagai polisi karena ingin terlihat gagah di mata wanita idamannya yang ia kenal di sosial media sejak 2 tahun lalu. Setelah lama berjalan, dia sudah terlanjur bohong kepada si wanita ini dan dia sukai. Jadi dia belilah ini seragam polisi online. Dijajakan online, begitu barangnya dia terima, langsunglah dia datang ke rumah pacarnya ini dan diajak jalanlah si wanita ini. Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolres Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih menyelidiki apakah ada korban lain yang tertipu dari aksi pelaku tersebut. Demikian laporan Kadek Sugiarta dari Gorontalo. Wah, ini aku mau tanya nih, kalau misalkan ada polisi seperti tadi pakai pakaian polisi, nah kamu terpikat nggak? Aduh, aku bukannya terpikat ya, aku malah kabur. Nih aku mau ingetin ya, para laki-laki di rumah jangan ditiru. Karena takutnya malah mau ditangkap ya. Iya. Ya pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Kelangkaan minyak goreng masih berlanjut di negeri ini. Namun sayangnya masih saja ada yang melakukan penyelewengan. Iya benar sekali Putra, bahkan penyelewengan ini terungkap di Jakarta. Waduh, ini seperti apa ya modus pelaku penyelewengan minyak goreng di Jakarta? Langsung aja, ini dia liputannya. Ini dia truk pengangkut minyak goreng yang disergap polisi di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat sore tadi. Saat kontainer dibuka, terdapat ribuan botol minyak goreng kemasan dengan total muatan 26.000 liter minyak goreng. Dalam pemeriksaan terungkap, minyak goreng kemasan ini akan diselewengkan ke sejumlah wilayah di luar Jakarta dengan harga Rp17.000 per liter. Sementara modus pelaku adalah memindahkan muatan dari satu truk ke truk lain. Ada 8 orang yang diringkus. Mereka bukanlah dari pihak distributor minyak goreng, melainkan dari perusahaan kosmetik. Sudah berapa lama mereka beroperasi seperti ini? Sejak bulan-bulan Januari. Ya, sejak adanya kelangkaan minyak ini. Sementara kelangkaan minyak goreng masih berlanjut di berbagai wilayah tanah air. Seperti di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat, Mamuju, warga saling berdesakan untuk membeli minyak goreng. Petugas sempat kewalahan mengatur antrean warga yang sebagian besar ibu-ibu ini. Apalagi banyak yang tak sabar karena sudah menunggu 5 jam lebih di tempat ini. Lantaran terjadi aksi saling dorong, polisi sempat membubarkan kerumunan warga. Bagi yang mau membeli minyak goreng harus membawa fotokopi kartu keluarga. Antrean pembelian minyak goreng juga terjadi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Warga berbondong-bondong datang ke Pasar Sekayu untuk membeli minyak goreng dengan harga resmi. Guna mencegah kericuan saat mengantre, personel TNI dan Polri sudah dikerahkan ke lokasi. Demikian laporan tim liputan ANTV. Ada pemirsa dan juga Novi, ini banyak yang kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng. Masih aja ada orang yang menyelewengkan minyak goreng ya. Harusnya kan daripada seperti itu mendingan dibantu gitu loh. Didistribusikan dengan benar minyak gorengnya. Bener, kasihan ya para ibu-ibu di rumah. Jadi nyari minyak goreng susah sekarang. Bener banget, itu dia. Kita langsung saja ke berita selanjutnya. Warga Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dihebohkan dengan kemunculan seekor ular piton sepanjang 4 meter di pemukiman warga. Ya, keberadaan ular diketahui setelah memangsa ayam peliharaan milik warga. Warga pun dibantu tim damkar bahu-membahu mengevakuasi ular tersebut.
Beginilah upaya warga desa Klampo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro saat mencoba mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 4 meter dari saluran air. Saat mengetahui ukuran ular, sejumlah emak-emak yang menyaksikan proses evakuasi berteriak histeris. Wah, besarnya. Ular dengan nama latin Piton reticulatus ini pertama kali diketahui setelah memakan seekor ayam milik warga. Warga sempat kesulitan saat akan menarik ular dari tempat persembunyiannya. Akhirnya dengan bantuan petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro, ular piton berhasil dievakuasi. Dibutuhkan lebih dari 1 jam untuk menemukan tempat persembunyian ular hingga mengevakuasinya. Jam 6.20 kita berangkat ke lokasi, kemudian jam 6.40 kita sudah sampai lokasi dan penanganan selesai jam 8.05. Setelah berhasil dievakuasi, selanjutnya ular tersebut dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Bojonegoro untuk penanganan lebih lanjut. Demikian laporan Dewi Rina Handayani dari Bojonegoro, Jawa Timur. Waduh pemirsa, emang kalau berita ular tuh nggak pernah habis ya, selalu aja bermunculan gitu ular di mana-mana. Dan semoga di rumah pemirsa pun juga nggak ada ular ya, semuanya tetap aman. Nah kalau kamu Nov, di rumah kamu ada ular nggak? Alhamdulillah nggak ada. Di rumah Kak Putra? Alhamdulillah nggak ada juga. Jangan sampai ya. Ya, tapi aku mau nanya nih, gimana kalau kamu cari alamat tapi ketemunya kompleks kosong dan tak berpenghuni? Kalau aku sih pasti langsung kabur ya Put ya, karena aku takut. Nah, ini berarti kamu sama persis nih, seperti orang yang satu ini. Karena ada seorang kurir yang bertugas mengantar paket ke suatu alamat. Tapi saat didatangi, lokasinya ternyata kompleks kosong eks erupsi Merapi. Dan dia pun kabur lari ketakutan. Nah, seperti apa? Berikut liputannya. Mas Friendly, Huntap. Video berikut ini dilansir dari akun Instagram Memo Mensos yang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang diambil seorang kurir, menggambarkan bagaimana situasi yang ia alami saat itu. Ia mendapat tugas mengantarkan barang ke suatu alamat. Tapi saat sampai ke lokasi, orang yang memesan paket tidak ada. Tak hanya itu, tempatnya pun tak berpenghuni. Karena tempat yang didatangi adalah bekas lokasi yang diterpa erupsi Merapi di Kecamatan Luar, Magelang, Jawa Tengah. Mas Randy. Bertanggung jawab akan tugas yang diembannya, ia masih tetap berusaha mencari si pemilik paket sambil memanggil-manggil nama yang tertera di paket yang ia bawa. Mas Randy, paket. Rumahnya saya mana? Setelah maju beberapa langkah, nyalinya ciut. Mas Randy. Ia pun kabur. Aduh Put, yang bikin aku penasaran tuh isi paketnya tuh apa ya itu ya? Nah itu dia, sama yang aku penasaran adalah siapa sih sebenarnya yang mesen tuh, dan mesennya kok bisa di situ gitu. Itu kan aduh aneh ya, aneh tapi nyata ya. Ngeri. Putra dan juga pemirsa, kita beralih ke informasi selebritis. Pemirsa, baru-baru ini viral pernyataan presenter Vicky Prasetyo yang mengaku mengagumi sosok pedangdut Inul Daratista. Benar banget Novi dan juga pemirsa, Vicky bahkan terang-terangan menyatakan ingin menikahi Inul apabila penyanyi asal Pasuruan itu berstatus single. Nah ini lantas bagaimana Inul Daratista menanggapi ungkapan Vicky Prasetyo? Berikut liputannya. Sebagai penyanyi yang telah lama terjun di industri musik tanah air, Inul Daratista memiliki banyak penggemar dari berbagai kalangan termasuk selebritis. Salah satu seleb yang terang-terangan ngaku ngefans pada pemilik goyang ngebor adalah Vicky Prasetyo. Bahkan, pernyataan Vicky Prasetyo tentang Inul Daratista dalam sebuah video bincang-bincang yang diunggah di kanal YouTube milik Melanie Ricardo sempat viral. Duda Kalina Oktarani mengaku mengagumi sosok Inul Daratista sebagai pekerja keras. Ia pun tak segan menyebut pelantun lagu masa lalu itu sebagai Wonder Woman. Gue tuh sama seorang sosok Inul Daratista ya, kagum. Dia ini kan bertarung. Betul. Dari dangdut yang goyang ngebor, dari Pasuruan, sampai akhirnya punya banyak perusahaan. Berarti ini bener-bener Wonder Woman. Lebih jauh, Vicky menyebut jika Inul Daratista merupakan wanita yang tepat untuk dijadikan pendamping hidup karena sifatnya yang begitu perhatian. Jadi kalau Inul tuh sebenarnya nggak ada Mas Adam, lu gerak tuh, lu deketin Inul Daratista. Udah pasti, harga mati.
Ungkapan perasaan Vicky Prasetyo tersebut lantas ditanggapi Inul Daratista. Inul menegaskan jika Vicky Prasetyo adalah sahabat baiknya dan dia tak akan selingkuh dengannya. Mas Vicky itu sama aku sudah sahabatan sejak lama. Mungkin setiap orang punya persepsi penilaian sendiri terhadap seorang perempuan gitu. Nggak apa-apa, wajar aja. Toh saya juga udah punya suami dan nggak bakalan selingkuh sama dia kan. Ya, Inul Daratista memang sudah lebih dari 26 tahun mengarungi biduk rumah tangga dengan Adam Suseno. Selama itu pula, rumah tangga keduanya terlihat begitu harmonis, jauh dari gosip miring. Sebagai pasangan suami istri, Inul dan Adam juga punya cara tersendiri untuk menunjukkan kekompakan. Alih-alih mengunggah kemesraan, keduanya kerap membagikan video TikTok kocak yang banyak membuat warganet tertawa. Warganet pun dibuat penasaran. Apa sih tips rumah tangga langgeng ala Inul Daratista dan Adam Suseno? Saling percaya, saling memaafkan, dan tentunya saling memegang janji dan komitmen. Itu sih yang penting. Kalau bagi aku sih, rumah tangga sekali seumur hidup. Inul pun tak memungkiri tak mudah menjaga pernikahan selama 26 tahun. Meski suka dan duka ia lewati bersama sang suami, Inul mengatakan tak akan ada toleransi untuk orang ketiga dalam rumah tangganya. Tapi yang jelas menjaga itu nggak mudah. Sudah 26 tahun berjalan ke jenjang yang selanjutnya itu memang nggak mudah gitu. Istilahnya ono enek, ono bosen, ono benci, ono kangen, ono rindu, ono black etek lah, apalah semuanya tuh tumbuh jadi satu. Yang jelas jangan sampai ada orang ketiga. Kalau ada orang ketiga, wah. Demikian laporan Doni Permana dan Handi Febrian dari Jakarta. Kayaknya emang semua orang tuh mengagumi sosok Mbak Inul ya. Kayaknya termasuk Putra nih. Ya nggak? Ya, aku juga termasuk salah seorang yang juga mengagumi Mbak Inul karena suaranya dan juga tentunya karena karirnya. Itu dia. Kalau sama aku mengagumi? Oh iya, aku juga kagum lah makanya. Makasih. Ya pemirsa, imbas invasi Rusia ke Ukraina, 13 pesepak bola asal Brazil, termasuk juga ada David Neres dan juga Pedrinho, kini terjebak di kota Kiev. Video memperlihatkan pesepak bola yang memperkuat klub Shakhtar Donetsk dan juga Dinamo Kiev memohon pemerintah Brazil segera mengevakuasi mereka viral di media sosial. Sementara itu di tengah invasi yang membuat warga Ukraina ketakutan, aktor Sean Penn justru sengaja datang ke sana untuk membuat film dokumenter. Langsung saja ini dia liputannya. Invasi Rusia yang dilancarkan sejak Kamis 24 Februari 2022 membuat suasana di sejumlah kota di Ukraina mencekam. Masyarakat setempat memutuskan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kondisi serupa juga menimpa pesepak bola Brazil yang berkarir di Ukraina. Beberapa dari mereka merupakan pemain dari klub Shakhtar Donetsk dan Dinamo Kiev. Mereka terlihat berkumpul bersama keluarga di sebuah hotel. Hal tersebut terlihat dari video yang tersebar di media sosial, menunjukkan para pesepak bola Brazil terjebak di kota Kiev, memohon kepada pemerintah Brazil untuk segera mengevakuasi mereka dari sana. Mereka merasa putus asa, pasalnya perbatasan telah ditutup. Bank dan sejumlah sarana publik pun tutup, hingga mereka kehabisan persediaan makanan. Di saat banyak warga dan pendatang di Ukraina yang merasa ketakutan, aktor Hollywood Sean Penn justru sengaja terbang ke negara yang berbatasan langsung dengan Rusia itu untuk membuat film dokumenter. Aktor pemenang Oscar itu muncul pada konferensi pers di ibu kota Ukraina pada Kamis waktu setempat, mendengarkan pejabat pemerintah berbicara tentang krisis di negaranya. Penn diketahui terakhir mengunjungi Ukraina pada November 2021 dan mulai mempersiapkan film dokumenternya dengan mengunjungi militer negara itu. Sementara itu, situasi di Ukraina kian mencekam. Militer Rusia telah mengepung ibu kota Kiev. Kendaraan lapis baja milik tentara Rusia tinggal berjarak 32 km dari pusat kekuasaan Presiden Volodymyr Zelensky. Aduh, pemirsa dan juga Novi, itu tuh dari pesepak bola Brazil yang ada di Ukraina itu tuh ada beberapa favorit aku sebenarnya. Semoga mereka aman-aman aja ya Put ya. Itu dia. Dan pemirsa, setelah ini ada liputan tentang seekor kerbau yang menyeruduk sebuah mobil dan tersangkut di dalamnya. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah ini, tetap di Merah Putih Peristiwa.
भागेगा बहुत स्पीड हो।
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Merah Putih Peristiwa. Ya pemirsa, seekor nilgai atau kerbau biru mengamuk dan menyeruduk kaca mobil hingga pecah. Nah, hewan yang juga mirip sapi ini rupanya tersangkut dan tak ada yang berani mengevakuasinya. Langsung saja ini dia liputannya. Beginilah kondisi nilgai atau yang biasa disebut sapi biru setelah mengamuk dengan menyeruduk kaca depan mobil di Hapur, Uttar Pradesh, India pada Rabu lalu. Orang-orang yang di dalam mobil sudah menyelamatkan diri. Namun rupanya nilgai tersangkut di dalam kabin mobil. Hewan yang masuk spesies antelop besar ini berupaya keluar dari jendela mobil namun gagal. Sementara warga dan pemilik mobil hanya bisa menonton dan tak ada yang berani mengeluarkannya karena khawatir diseruduk. Beberapa kali nilgai berontak hingga bodi mobil jadi penyok. Hewan ini akhirnya mati di dalam mobil karena mengalami luka parah. Nah, Putra, aku nanya kamu nih, kalau kamu lagi nyetir tiba-tiba diseruduk sama sapi gitu gimana tuh? Aduh, kalau aku sih langsung mobilnya jalan, buka pintu, keluar aja, nggak apa-apa. Semoga nggak ada ya di Indonesia ya. Nah, tapi sebenarnya tadi kasihan karena akhirnya dia mati ya nilgainya ya. Iya, benar. Ya, pemirsa, sekarang kita saatnya ke segmen Tolong Dong, di mana ada laporan soal lautan sampah di Pasar Banjaran, Bandung, Jawa Barat. Nah, ini dia pengaduan dari akun Ika Atika. Sampah di belakang Pasar Banjaran, Kabupaten Bandung sudah 1 bulan belum diangkut. Lingkungan jadi kotor, banyak lalat dan juga bau. Tolong Pak, segera dibersihkan. Nah, ini pemirsa dan juga Novi, kita sudah meliput ke lokasinya dan seperti apa penanganannya di sana. Langsung aja, ini dia. Beginilah kondisi di belakang Pasar Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin lalu. Sepanjang mata memandang hanya terlihat lautan sampah dengan ketinggian rata-rata 1 meter. Menurut warga, sudah sebulan terakhir tak ada truk pengangkut sampah yang datang. Akibatnya sampah terus meluas dan menggunung, yang tentunya bikin warga sekitar jadi terganggu. Kan dulunya pasar. Emang sampah-sampah ini dari mana aja? Dari kebanyakan dari warga, dari luar. Tapi kan dari pasar itu sedikit. Ini Kang, tumpukannya ada berapa luas Kang kira-kira? Ya, sekitar hampir kalau mobil itu hampir 30 mobil dump truck. Tim Liputan ANTV kemudian mengkonfirmasi hal ini ke pemerintah setempat dan berikut janji Bupati Bandung Dadang Supriyatna. Banjaran hari ini langsung saya instruksikan kepada Pak Kadis LH untuk menurunkan alat berat ya, sehingga nanti akan saya pantau 1/24 jam. Jadi nanti setelah saya instruksikan terus tidak ada realisasi, mungkin saya akan langsung datang ke lokasi dan kita akan datangkan alat berat secara langsung. Ternyata Bupati Bandung membuktikan janjinya. Pada Rabu malam sudah ada alat berat dan truk yang dikerahkan untuk mengangkut lautan sampah. Sang Bupati juga datang melihat langsung jalannya pengangkutan sampah. Ia mengaku terkejut karena volume sampah di Pasar Banjaran mencapai 10.000 ton. Sampah tidak diambil murni karena memang koordinasi ya. Nah ini kurang ya, karena kurang di sini akhirnya saling tuding. Nah saya kira bahwa Kepala Dinas Daging ini kan sudah bisa mempersiapkan membeli alat ya atau kendaraan dalam rangka untuk pengangkutan dan tahun ini kita anggarkan. Bupati memerintahkan dinas terkait untuk menyelesaikan masalah sampah di tempat ini. Ditargetkan dalam tempo 3 hari sudah tidak ada lagi lautan sampah di Pasar Banjaran. Demikian laporan Suhendar dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Waduh, pemirsa dan juga Novi, itu tuh benar-benar lautan sampah banget ya. Dan aku tuh nggak kebayang itu tuh baunya tuh seperti apa di sana, coba. Aduh, pasti nggak enak banget ya. Bener banget Putra, dan semoga tidak ada gundukan sampah seperti itu lagi ya Put. Bener banget, dan semoga di wilayah lain pun juga semuanya bersih dan harum gitu ya. Ya pemirsa, Anda bisa menyampaikan keluhan atau masalah di lingkungan sekitar Anda lewat hashtag Tolong Dong di Twitter @newsantv. Yap, nantinya akan kami tindak lanjuti dengan meliput ke lokasi yang Anda laporkan dan mengkonfirmasi ke pihak yang berwenang.
Ya, pemirsa, Anda juga bisa mengetahui bahwa stasiun televisi kesayangan Anda yaitu Antv punya cara unik untuk meningkatkan brand awareness-nya. Wow. Iya Putra, Antv menghadirkan branding berupa atribut balon Skydancer, poster program, frame televisi dalam warteg di 100 outlet warung Tegal di ibu kota. Langsung saja ini dia liputannya. Sebuah cara unik dilakukan Antv untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat, khususnya pemirsa setianya. Salah satunya, Antv melakukan branding di warung Tegal alias warteg. Antv bekerja sama dengan Warteg Putra Bahari di 100 lokasi wartegnya yang tersebar di Jakarta. Pemirsa Antv yang makan di warteg bisa melihat langsung branding Antv berbentuk atribut balon Skydancer, poster program di dalam warteg, dan frame televisi. Tentunya kehadiran branding tersebut membuat suasana makan di warteg jadi makin seru. Dalam rangka buat meningkatkan brand awareness Antv, jadi kita bekerja sama warteg-warteg yang ada di Jakarta. Selain itu juga tujuan kita tuh supaya ngebantu teman-teman UMKM kayak gini ya. Jadi mereka tuh kan kena pandemi tuh lumayan terpukul lah. Sementara itu, Astuti selaku pengelola Warteg Putra Bahari di kawasan Pasar Manggi Setiabudi Jakarta Selatan mengaku senang lantaran branding Antv membuat Warteg Putra Bahari semakin dikenal masyarakat. Iya, kadang-kadang orang masuk sini kan lihat, oh ada iklan ya gitu, terus oh ini dari branding Antv ya gitu, oh bagus ya gitu, jadi kan ada hal positifnya juga seperti itu. Branding unik di warteg ini berlangsung sejak Januari 2022 hingga sekitar 6 bulan ke depan. Dengan adanya branding ini diharapkan masyarakat menjadi semakin mengenal program-program Antv dan tertarik untuk menontonnya. Demikian laporan Restulandari dan Mahendra Dewanata dari Jakarta. Wah, pemirsa, emang Antv itu luar biasa banget ya. Luar biasa kreatifnya, Po. Benar banget, dan juga inovatif itu dia. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam Merah Putih. Ya pemirsa, kita awali berita pertama di mana gara-gara tak suka diklakson, sopir angkot mengejar pengemudi minibus sambil mengacungkan golok. Iya benar sekali Putra, selain mengacungkan golok, si sopir angkot juga memukul bodi mobil. Nah, seperti apa peristiwanya, langsung aja ini dia.